warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ala imanihim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Dr. Sutrisna yang kami hormati, Ibu Mustika Wahyu Dewi Mustika Sari PhD, izinkan saya untuk memaparkan model pembelajaran yang sudah saya buat dengan judul yaitu materi istihad pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 SMA Negeri 3 Magelang. Adapun di dalamnya mencakup yang pertama kompetensi awal, yaitu capaian pembelajaran, yaitu di dalamnya ada aspek pengetahuan, menganalisis tentang konsep istihad. Yang berikutnya aspek keterampilan, yaitu mempresentasikan dan menerapkan ketentuan istihad. Yang ketiga aspek sikap, yaitu meyakini istihad sebagai sumber hukum Islam. Yang selanjutnya adalah nilai karakter, yaitu menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, menghargai perbedaan pendapat. Selanjutnya di dalamnya juga ada profil belajar Pancasila, yaitu cara religius, berdoa, dan tadarus Al-Quran. Kemudian penelitian menelaah konsep istihad dan konteks modern. Yang berikutnya menciptakan solusi berbasis prinsip istihad, kemerdekaan global, yaitu menghormati perbedaan pendapat dalam hukum Islam, dan gotong royong, yaitu berdiskusi menyelesaikan permasalahan kontemporer. Adapun berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Di dalamnya adalah pengetahuan, memahami pengertian konsep, metode, dan fungsi istihad. Selanjutnya adalah menganalisis permasalahan kontemporer berdasarkan prinsip istihad. Yang selanjutnya adalah merancang solusi kreatif menggunakan pendekatan istihad. Yang berikutnya adalah nilai karakter, yaitu menumbuhkan sikap arif, toleran, dan menghormati hak orang lain. Adapun berikutnya dalam model pembelajaran menggunakan problem based learning. Adapun tahapannya yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, merancang proyek kelompok, menyusun jadwal proyek, melaksanakan proyek, kemudian presentasi hasil dan refleksi proses dan hasil. Adapun berikutnya di pertemuan pertama ada dasar istihad, kegiatannya diskusi konsep, syarat mustahil, filosofi istihad, serta media menggunakan media pembelajaran dan PPT. Selanjutnya di pertemuan kedua dan ketiga ada proyek istihad, yaitu mengidentifikasi isu kontemporer, diskusi kelompok, dan solusi berbasis istihad. Produk akhirnya adalah laporan tertulis, video, infografis, dan lain sebagainya. Adapun refleksinya adalah evaluasi tantangan keberhasilan dan pelajaran yang didapat. Adapun capaian pembelajaran diantaranya adalah menjelaskan pengertian istihad, syarat dan macam, menganalisis permasalahan kontemporer dan prinsip-prinsip istihad. Yang selanjutnya menyusun solusi kreatif inovatif tentang masalah kontemporer yang relevan. Adapun alur tujuan pembelajarannya diantaranya peserta atau TP-nya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian konsep, model, dan syarat. Kemudian menganalisis kasus kontemporer dan mengidentifikasi metode yang relevan sesuai dengan permasalahan. Adapun integrasi antara CP dan ATP dalam sintak problem based learning. Tahap pertama yaitu orientasi terhadap masalah, di mana peserta didik itu memahami peran istihad dalam Islam. Kemudian sintaks yang kedua yaitu organisasi pembelajaran, membagikan kelompok, menunjuk kemampuan secara berkolaborasi. Sintaks yang ketiga ada investigasi mandiri, yaitu peserta didik mampu mencari informasi
dari berbagai sumber dengan discovery learning, kemudian menyusun solusi, yaitu menghasilkan solusi yang inovatif, kemudian penyajian solusi, dan refleksi. Adapun selanjutnya adalah tentang sumbernya, yaitu media digital ada PPT, video pembelajaran, infografis, dan platform daring, yaitu Padlet dan Google Form. Kemudian sumber yang lain ada Al-Quran dan buku-buku terkait dengan usul fiqh dan lain sebagainya. Adapun yang terakhir adalah penilaian, ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mungkin itu yang bisa kami paparkan terkait dengan modul ajar problem based learning materi ijtihad. Oke, terima kasih Pak Maulana. Sebelumnya tadi kan sudah bisa digabungkan jadi satu ini. Nggih, Pak, baru proses untuk menggabungkan gitu. Oh ya, oke. Tinggal Roro ada ditambahkan? Oh, yang bagian saya ada nggak Pak tadi Pak? Sudah. Saya lihat bagiannya Bu Roro itu mengintegrasikan dalam kegiatan belajar TPACK. Ya. Integrasi TPACK dalam kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan menggunakan video YouTube sebagai pembuka diskusi, menggunakan infografis untuk menjelaskan syarat mustahid. Kegiatan inti yaitu teknologi mencari referensi daring tentang kasus ijtihad, membuat produk digital, laporan video dan infografis, sedangkan pedagogiknya yaitu diskusi kelompok dengan pendekatan PBL, menjawab pertanyaan pemantik secara kolaboratif, dan penutupnya adalah refleksi berbasis daring serta tes informatif yaitu menggunakan Google Form atau aplikasi yang serupa. Adapun manfaat TPACK yaitu teknologi memudahkan akses materi tambahan, kolaboratif aktif, diskusi kelompok, kemudian relevansi modern serta kreativitas siswa. Betul. Nggak ada ya udah Pak, nggak usah diulang lagi ya. Ya. Terus yang tentang materi ijtihad tadi dalilnya sudah saya tambahkan ya Pak? Sudah, Pak. Maulana. Surat apa tadi? An-Nahl ayat 43, Pak. An-Nahl ayat 43. Bacaannya gimana? Anda baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ya. Itu artinya bukan hanya dalil untuk ijtihad ya. Tapi spesifiknya ada. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu karena dalil ngaji itu juga itu. Bertanyalah kamu kepada yang tahu jika tidak tahu. Ya, itu dalilnya ngaji, dalil pendidikan itu juga bisa di situ. Ya Pak, ayat ini menegaskan bahwa seluruh rasul yang diutus oleh Allah adalah manusia biasa, bukan malaikat makhluk lain, tetapi mereka mendapatkan wahyu sebagai pembimbing umat. Pola tafsir yang digunakan adalah penegasan tentang para rasul, kewajiban mencari ilmu, makna Al-Quran, zikir, dan relevansi untuk ijtihad. Adapun di dalamnya hikmahnya adalah menghormati dan merujuk pada ahli ketika menghadapi kebingungan atau ketidaktahuan, menumbuhkan budaya belajar dan bertanya untuk meningkatkan pemahaman agama. Ya, saya rasa itu cukup, nanti kalau digabungkan Anda closing saja Pak sekarang. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Sutrisna dan Ibu Dr. Dewi Wahyu Mustika Sari, PhD, yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa memaparkan modul ajar. Mungkin itu kita akhiri dengan Nahdlatul Bilhamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.